Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, teman-teman yang terhormat dan segenap para pendengar kami hormati, alhamdulillah atas nikmat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita kembali di salah satu majelis ilmu dengan harapan semoga Allah Jalla Jalaluhu berkenan menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang membawa kebaikan, menambah perbekalan untuk hari perjumpaan dengan Allah yang telah menciptakan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan di dalam mengulang, membahas dan mengkaji urusan-urusan penting dalam agama yang mulia ini. Kelas kita malam ini akan membahas satu tajuk yang sangat penting, yakni berbicara tentang nutrisi hati. Nutrisi hati. Kalau ada kata nutrisi, yang sering kita dengar pasti adalah urusannya dengan fisik, dengan raga. Ya, dengan apa? Dengan raga. Nutrisi bagi raga, nutrisi untuk kesehatan otak, nutrisi untuk ini dan itu. Tapi sedikit manusia yang memperhatikan, mempedulikan tentang nutrisi bagi hati. Padahal hati adalah bagian yang sangat terpenting di dalam tubuh dan kehidupan manusia. Tidak hanya fisik, tidak hanya raga, akan tetapi jiwa dan hati yang bersarang di dalam dada, dia juga punya hak dan punya asupan makanan yang layak untuk kita perhatikan. Bahkan lebih penting daripada kebutuhan fisik. Kalau fisik teman-teman, ada seseorang umpama tidak makan dalam sehari, tidak minum dalam waktu rentang umpama 5-7 jam, maka tubuhnya akan kering kerontang. Ya, akan kering kerontang. Demikian pula dengan hati kita. Ketika hati tidak diberikan asupan gizi yang cukup, tidak diperhatikan apa nutrisi yang bermanfaat untuknya, maka dia akan meronta-ronta. Dia akan kering dan dia akan menjadi beringas. Kenapa? Karena tuannya tidak memperhatikan apa asupan gizi hati. Ketahuilah teman-teman yang terhormat, untuk kehidupan akhirat hanya bisa ditempuh dengan hati, bukan raga. Bukan fisik kita, tetapi dengan hati. Makanya ada ungkapan yang sangat bagus yang diucapkan oleh seorang ulama bernama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Fidhullah. Beliau seorang ulama, guru besar ilmu akidah di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan begini, as-safaru fid dunya yaqta'u bil aqdam. Perjalanan di muka bumi ini, di atas dunia ini, bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Kalau berjalan kaki otomatis fisik kita hadir di sana. Was-safaru lil akhirah yaqta'u bil qulub. Perjalanan menuju akhirat hanya bisa ditempuh dengan hati, bukan dengan fisik. Maksudnya adalah dinilai dari perkara hati. Oleh karenanya Nabi Allah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, ketika dia berdoa dan bermunajat kepada Allah, Allah sebutkan pernyataan ini dalam surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, kata Nabi Ibrahim, waj'alni atau wala tukhzini yauma yub'ats. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari ketika semua manusia dibangkitkan, di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun.
Hari itu adalah hari yang tidak bermanfaat lagi. Urusan anak dan tidak lagi ada manfaat harta kekayaan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah membawa bekal hati yang salim, hati yang selamat dari segala bentuk penyakit yang merusak. Ketika seorang muslim wafat dan ruh berpisah dengan badan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sangat panjang dari sahabat Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan bagaimana Nabi SAW menuturkan tentang proses ruh manusia keluar dari jasadnya. Antara orang mukmin dengan orang munafik atau orang kafir diperlakukan beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh orang mukmin keluar dari jasadnya, apa yang disebutkan kepada ruh itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pemilik hati yang tenang, wahai pemilik jiwa yang selamat, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan engkau diridhoi. Apa yang bermain di sini, teman-teman? Yang berfungsi apa? Hati. Hati yang ada di dalam jiwa, hati yang ada di dalam dada, itulah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman yang terhormat dan segenap para hadirin yang mendengarkan, urusan hati ini adalah perkara yang sangat besar dan penting di dalam kehidupan. Dia akan membawa kemaslahatan kebaikan dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di mana? Di akhirat. Dan masalah hati inilah yang membuat Rasulullah dan para sahabat menjadi manusia terhebat yang pernah ada di muka bumi ini. Para sahabat, teman-teman, adalah murid yang dididik oleh Rasulullah SAW. Dan mereka adalah generasi manusia-manusia yang Allah pilihkan untuk menjadi wazir, menjadi pendamping Muhammad SAW dalam menegakkan kebenaran di muka bumi. Apa yang membuat mereka lebih mulia? Apa membuat mereka para sahabat menjadi generasi paling hebat yang pernah ada di sepanjang sejarah dunia? Karena perkara hati, iman yang bersarang dalam dada mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari rahmatullah alaih dalam kitab beliau Syarh Sunnah dan yang lainnya, perkataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Perhatikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tentang kesaksian beliau terhadap generasi para sahabat, ini murid-murid Nabi SAW. Apa kata beliau? Man kana mustannan falyastannu biman qad mat. Siapa saja di antara kalian yang mau mengambil contoh perjalanan hidup, ambillah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Siapa mereka maksudnya? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka para sahabat. Para sahabat yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kanu khaira hadhil ummah. Karena para sahabat itu adalah the best generation. Generasi terbaik yang pernah menginjakkan kaki di planet bumi ini. Apa sebabnya, teman-teman? Nah, beliau, perhatikan di sini. Abarraha quluban. Karena mereka adalah generasi yang paling baik hatinya. Yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman. Dan ilmu mereka tentang kebenaran sangat terdalam. Siapa itu, teman-teman? Para sahabat. Apa sebabnya? Kata Abu bin Mas'ud, karena mereka adalah abarrah quluban. Mereka adalah hati yang paling baik setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang terhormat, setiap para nabi mereka memiliki generasi, mereka memiliki murid-murid, seluruh para nabi. Namun murid-murid yang terbaik dari seluruh para nabi adalah murid Nabi Muhammad SAW. Ini sebagaimana disebutkan dalam asar yang lain, bahwasanya innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati seluruh manusia, seluruh hamba. Fawajadaha khairat qulubin qalb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menemukan hati manusia yang paling baik adalah hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Allah melihat kepada seluruh hati makhluk, maka Allah menemukan hati yang paling baik adalah hati
para sahabat Nabi, para sahabat radhiyallahu anhu. Oleh karenanya teman-teman, urusan hati kalau baik, akan baik seluruh kehidupan, akan baik lingkungannya, akan baik orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Dia bersumber daripada raja. Karena hati itu sebagaimana pernyataan para salaf, hati bagaikan apa? Al-Malik, ikan raja yang mengatur seluruh urusan bawahnya. Kalau rajanya baik, maka baiklah semua urusan yang dikerjakan oleh bawahannya. Tapi kalau atasan yang rusak, apa yang terjadi teman-teman? Bawahan akan mudah untuk apa? Rusak. Demikian pula hati. Ketika hati kita baik, anggota tubuh pasti baik. Orang kalau baik hatinya teman-teman. Memang dikatakan perkara hati, urusan hati siapa yang tahu ya Pak? Siapa yang tahu? Tapi untuk pengaruh hati itu terlihat dari perbuatan. Ada orang hatinya elok Pak, hatinya baik. Itu terlihat dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari mimik wajah, raut wajahnya, gerakan badannya, perjalanannya, ucapannya, cara berpikirnya, aktivitas sehari-harinya, semuanya elok. Tingkah lakunya baik. Kenapa? Itu menunjukkan baik orangnya. Hatinya baik. Walaupun kita tidak memastikan, tapi itu berpengaruh. Demikian pula sebaliknya. Ada orang kalau manusia, tapi wajahnya selalu apa? Selalu kelihatan beringas. Ya, mata seperti udang apa? Seperti bawang goreng, seperti bawang merah matanya. Telinganya kayak udang dibakar. Kemana-mana ucapannya selalu kotor, kasar, menyesalkan. Siapa yang dekat dengannya pasti kena racun daripada kejahatan lisannya. Iya. Apa sebabnya teman-teman? Hatinya bermasalah. Inilah yang disebut di dalam syariat sebagaimana apa? Manusia yang bertubuh manusia, kerangkanya manusia tetapi hatinya bagaikan syaitan. Nabi SAW dalam hadis akan ada generasi-generasi yang menjadi pemimpin nanti umat, di mana mereka adalah apa? Jismul al-ins, fisik mereka adalah fisik manusia, kerangkanya kerangka manusia. Wal qulubuhum qulubus syayatin, tapi hatinya bagaikan hati syaitan. Berarti apa? Ada wujud orang seperti ini. Maka dari itu teman-teman yang terhormat, masalah hati adalah masalah yang membuat seseorang mulia atau tidaknya. Dalam hadis Nabi mengatakan Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari sekalian, penilaian Allah kepada kalian bukan dari sisi fisik dan tampannya kalian, dan bukan pula dari sisi harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang menjadi nilai di sisi Allah adalah bagaimana hati kalian kepada Allah dan amal kalian yang sangat yang mulia. Disebutkan dari perkataan seorang ulama pendahulu kita, asar ini asar yang bagus, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih dalam kitab Al-Lataif. Berkata seorang alim yang bernama Imam Bakar Al-Muzanni rahimahullah. Ia berucap, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathratis siyam wala shalah." Abu Bakar itu menjadi sahabat yang paling baik setelah Nabi SAW. Ya, bukanlah karena dia banyak berpuasa dan banyak melakukan salat sunnah, tidak. Walakin bi syai'in waqara fi sadrihi. Tapi Abu Bakar menjadi sahabat yang paling hebat dan paling mulia karena ada iman dan kebaikan yang bersarang dalam hati. Apa menyebab Abu Bakar mulia? Karena urusan hati. Kemudian juga teman-teman, ketika disebutkan dalam hadis atau asar yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, bahwasanya suatu kali Anas bin Malik menceritakan, kami pernah duduk bersama Nabi SAW. Kemudian beliau tiba-tiba bersabda, "Yatlu'u al-ana 'alaikum rajulun min ahli jannah." Perhatikan ini tentang bagaimana pentingnya amalan hati. Bagaimana kesehatan hati harus diperhatikan. Akan datang, jadi Nabi sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau bersabda, "Yatlu'u 'alaikum al-ana rajulun min ahli jannah." Akan datang sebentar lagi seorang lelaki dari penduduk surga. Allah. Sedang duduk, telapak kaki mereka masih di bumi, fisik mereka masih ada di dunia ini. Tapi ternyata ada orang-orang penduduk surga yang muncul di tengah mereka. Kemudian para sahabat berkata, siapakah lelaki itu? Tiba-tiba teman-teman, ada seorang sahabat
yang masuk ke dalam masjid di dalam majelis Nabi SAW, di mana jenggotnya basah bekas daripada wudhu, sementara tangan kirinya menenteng sandal, masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat sunat dan duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ilmu dan petua-petua agama. Kemudian besoknya lagi Nabi berucap hal yang sama. Dan datang seorang pemuda, seorang lelaki, penduduk surga. Jadi kalau penduduk surga Nabi yang jamin, berarti ini sebuah garansi. Garansi dari Nabi. Kita tidak boleh memastikan siapapun di muka bumi ini masuk surga kecuali ada nas. Kecuali Nabi yang menyatakan. Nah, ketika sahabat mendengar Nabi bersabda, ternyata orang yang muncul sama. Sampai 3 kali, Pak. Tiba-tiba, di majelis kali ketiga usai, maka ada seorang sahabat yang penasaran. Siapa itu? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As ini ketika usai majelis dibuntuti itu orang yang dijamin oleh Nabi tadi masuk surga. Padahal dia sahabat tidak dikenal. Sahabat yang tidak dikenal. Kemana dibuntuti? Dia pergi mengikuti orang itu dari belakang sampai masuk rumahnya. Ketika orang itu sudah mau masuk rumah dan mau minta itu, maka dipanggil oleh Amr bin As, oleh Abdullah bin Amr bin As. Wahai fulan, sesungguhnya aku sedang bermasalah dengan ayah. Maka aku tidak ingin tidur di rumahnya. Bolehkah aku menjadi tamu di rumahnya? Orang tadi silahkan, boleh. Akhirnya masuklah dia menginap di rumah lelaki tadi. 1 hari, 1 malam berjalan, 2 hari, sampai 3 hari. Makanya dahulu kalau ada bertamu itu 3 hari maksimal, Pak. Diperhatikan terus oleh Abdullah bin Amr bin As. Apa sisi keutamaan laki-laki ini? Kenapa kok sampai Nabi memberikan garansi dia termasuk penduduk surga? Malah ternyata nggak ada yang spesial, Pak. Nggak ada yang spesial. Di hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As dia menceritakan bahwasanya nggak ada yang spesial dari orang ini. Saya melihat mungkin dia banyak sholat malamnya, tahajudnya panjang, sholat Al-Qur'annya kuat. Gitu. Ternyata tidak. Kecuali saya melihat kalau dia bangun malam tuh, dia hanya bangun malam, kemudian kalau tersentak dia berzikir mengingat Allah SWT. Sebagaimana zikir dia masyhur dalam dari Nabi SAW. Masuk waktu fajar, dia langsung ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Kemudian selepas sholat subuh, hari ketiga itu, Abdullah bin Amr bertanya kepada, wahai fulan, aku telah mendengar Nabi mengucapkan kepada engkau bahwasanya engkau adalah termasuk penduduk surga. Tapi saya tidak melihat ada yang spesial. Amalan apa yang engkau punya? Amalan apa yang engkau punya? Apa katanya? Dia mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang sudah engkau lihat. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As agak dia merasa heran. Ada sesuatu apa-apa. Kenapa dia menjadi penduduk surga? Jadi jangan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As pulang. Pas mau balik, dipanggillah oleh orang yang dijamin masuk surga tadi. Apa kata lelaki itu? Perhatikan teman-teman. Tanya begini. Wallahi ma huwa illa ma ra'ait. Demi Allah, tidak ada yang kau lihat spesial daripada aku kecuali apa yang telah kau saksikan. Tapi rutinitas kehidupannya seperti itu. Ghaira anni, kata beliau, ghaira anni la ajidu fi nafsi syai'an, ya, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Kecuali aku tidak memiliki rasa benci, hasad di dalam hatiku kepada seorang pun dari kaum muslimin. Wala ahsadu ahadan ala khairin aqtahu Allah iya, dan aku tidak memiliki rasa cemburu kepada seorang muslim, seseorang daripada kaum muslimin yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa ini, teman-teman? Amalan hati. Hati yang lapang, hati yang bercahaya, hati yang senang ketika melihat saudara Islamnya senang, hati yang sedih ketika saudara kaum musliminnya timpa musibah. Ini amalan apa, teman-teman? Amalan hati. Allah. Oleh karenanya masalah hati penting untuk kita perhatikan. Nah, bagaimana seseorang bisa memiliki hati yang baik, memiliki hati yang seperti yang dimiliki oleh para pendahulu kita, dimiliki oleh para sahabat yang mulia, oleh para ulama-ulama cendekiawan yang telah berjasa atas umat ini. Karena ada nutrisi yang mereka jaga, ada asupan gizi yang mereka berikan dan mereka rutinkan setiap hari. Nah, inilah pembahasan kita, teman-teman. Mengenal apa nutrisi hati dan hati kita tidak menjadi hati yang rusak, hati yang mati. Kalau hati kita tidak diberikan nutrisi, teman-teman, yang terjadi adalah hati yang apa?
hati yang membawa kerusakan. Ada sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ini ada akar yang bagus tentang orang-orang yang tidak memperhatikan hati. Ya, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau As-Siyar A'lamin Nubala dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah. Dia berkata bahwasanya Abdullah bin Abbas pernah menyatakan, kata beliau, "Dhahaban nasu wa baqiyan nas." Telah berangkat orang-orang baik, telah berangkat manusia, dan tinggallah orang-orang yang seperti manusia, yang berkerangka manusia. An-nas-nas, istilahnya an-nas-nas. Kemudian ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan an-nas-nas, wahai Ibnu Abbas? Apa kata beliau? Alladzina yushbihuna an-nas wa laysu bin-nas. Itu manusia yang menyerupai manusia, tapi mereka bukanlah manusia yang sejatinya. Kenapa teman-teman? Karena perkara hati yang tidak diperhatikan. Oleh karenanya, kali ini kita akan membahas apa sih nutrisi hati yang perlu kita perhatikan. Satu, nutrisi yang sangat penting bagi hati kita adalah hendaklah kita berikan asupan gizi berupa ilmu agama dan hikmah kehidupan. Ini pertama. Ini adalah pokok yang akan memperbaiki semua urusan. Apa itu? Ilmu agama dan hikmah. Islam, teman-teman, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan bekal dua. Apa itu? Ilmu dan amal yang dipraktikkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus Muhammad, Rasulnya, membawa apa? Satu, al-huda, yang kedua, dinul haq. Apa maksud al-huda, teman-teman? Kalau dari sisi terjemah, maknanya adalah petunjuk. Ya. Yang kedua, dinul haq, maknanya adalah agama yang benar. Tapi Abdullah atau Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-huda wa dinul haq adalah al-ilmu nafi' wal amalu salih. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang berasal dari langit. Kemudian amal saleh yang diamalkan, yang dipraktikkan berdasarkan petunjuk ilmu itu. Jadi ada ilmu, ada amal. Ilmu saja tidak cukup, mesti dipraktikkan. Amal saja tidak cukup kalau tanpa bimbingan ilmu. Bisa jadi keliru dan tersesat. Nah, ini dua hal ini. Inilah yang membuat Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi. Yang membuat para sahabat menjadi generasi Rabbani yang dididik daripada wahyu dari arsy Ar-Rahman. Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna mathali ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm." Sesungguhnya perumpamaan aku dengan ilmu dan petunjuk yang Allah mengutusku ke permukaan bumi ini. Kama thalil ghaithil katsir asaba ardh. Sebagaimana air hujan yang menghidupi bumi yang kering. Allahu Akbar. Ilmu diumpamakan oleh Nabi SAW dengan apa, Pak? Dengan air hujan yang menimpa bumi yang kering kerontang. Bumi, Pak, kalau tidak hujan dalam masa sebulan, apa yang terjadi? Kering kerontang. Di Arab saja, Pak, kita alhamdulillah banyak irigasi air, Pak, ya, yang dialirkan gitu. Kalau tidaklah ada air, bumi akan kering kerontang. Nah, perumpamaan bumi yang kerontang ini, inilah hati yang tidak pernah diisi dengan ilmu dan hikmah. Nah, adapun air, itulah ilmu yang akan menghidupkan bumi. Bumi akan mati, Pak, kalau tidak ada air. Nah, ilmu dan hikmah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaikan air yang menimpa bumi yang kering. Ada perkataan yang bagus yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ihya Ulumuddin. Kitab ini ma'rufah. Kitab yang sangat bagus, kata para ulama, di dalam Islahul Qulub. Dalam masalah raqaid, memperbaiki hati, buku Ihya Ulumuddin bagus. Walaupun di dalamnya banyak terdapat hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis yang munkar. Alhamdulillah kitab ini diringkas dan diberi ditashih oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjadi satu jilid. Namanya adalah Minhaju Al-Qasidin. Kitab ini bagus. Teman-teman kalau baca bagus sekali. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah
Beliau menukilkan di mukaddimah kitab beliau, Syamuluddin tadi, pernyataan daripada seorang ulama yang bernama Fathu Al-Musili, rahimahullah. Beliau berkata, balik ini bagaimana beliau mengumpamakan tentang ilmu, butuhnya ilmu terhadap hati. Alaisal maridu idza muni'at ta'amu wasyarab wad-dawa yamut. Bukankah badan, raga, fisik kita kalau terhalangi dari makan dan minuman serta obat-obatan, bukankah dia akan bisa menjadi mati? Fisik Pak, kalau nak makan, nak minum, tak ada obat, bisa mati kita. Kata teman-temannya, ya pasti. Apa kata beliau? Kadzalikal qalb. Demikian pula hati. Idza muni'a anhu al-hikmata, idza muni'a anhu al-hikmatu wal ilm, salatatu ayyamin yamut. Demikian pula hati. Kalau dia kosong daripada wejangan ilmu, kosong daripada pengetahuan agama, selama 3 hari, maka berpotensi hati itu akan kering dan bisa mati. Ini pernyataan siapa Pak? Pernyataan Fathu Al-Musli rahimahullah. Nah, Al-Imam Al-Ghazali memberikan taklik atau catatan di bawah. Apa kata beliau? Walaqad sadaqa. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Fathu Al-Musli ini. Fa inna ghidha'al qalbi al-ilmu wal hikmah. Karena makanan hati itu adalah ilmu dan hikmah. Wa biha hayatuhu. Dengan ilmu itulah hati akan menjadi hidup. Kama anna ghidha'al hasad, kama anna ghidha'al hasad al-jasadi ta'amu. Sebagaimana nutrisi fisik kita adalah berupa makanan. Wa man faqadal ilma faqalbuhu marid. Siapa yang lalai daripada memberikan asupan makanan kepada fisiknya, maka siapa saja yang lalai memberikan ilmu kepada memberi asupan ilmu kepada hatinya, maka hatinya akan besar kemungkinan menjadi sakit, ya. Wa mautuhu lazim, dan mudah untuk menjadi hati yang mati. Walakinnahu la yashkuru bihi. Amat disayangkan, terkadang banyak orang tidak sadar, tidak merasa hatinya sakit. Kalau fisik sakit, lekas ke hospital. Tapi kalau hati yang sakit, mereka merasa biasa-biasa saja. Makanya kita lihat banyak orang teman-teman yang bentuk fisik dan raganya oke, tapi dalam masalah hati sangat buruk dan bermasalah. Tampan, gantung, tinggi, semampai, tapi tatoan, antingan, ini ada apa namanya, ada lubang, sini ada lubang, gitu ya. Luar biasa burungnya, kepalanya kayak diwarna, dikasih cat dan macam-macam. Apa yang bersalah itu? Hati. Karenanya sangat bagus nasihat dari ulama salaf dahulu. Ajibtu linnasi yahtamuna min at-ta'ami makhafat ad-da. Saya sangat aneh melihat orang-orang yang begitu perhatian dalam urusan makanan karena karena takut sakit. Wala yakhafuna wala yahtamuna min al-ithmi makhafata an-nar. Tapi sayangnya mereka tidak peduli dengan urusan dosa dan maksiat yang membuat hati mereka sakit dan diancam dengan azab neraka. Waliyadzubillah. Ini yang pertama teman-teman. Nah, ilmu inilah nanti yang akan memperbaiki seluruh urusan. Orang kalau bagus pemahamannya dari ilmu agama ini, maka dia akan baik urusannya. Mereka akan menjadi pemilik hati yang bagus, menjadi pemilik hati yang lapang, ahlus sa'adah, orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Kenapa tidak? Karena dia mengerti dengan aturan-aturan kehidupan. Ketika dia menuntut ilmu mempelajari ilmu, baik itu dengan membaca ataupun dengan majelis ilmu, dengan diskusi bersama orang-orang yang berilmu, maka hatinya akan lapang. Dia akan mendapatkan hati yang memiliki keimanan. Iman teman-teman tidak bisa diperoleh kecuali dengan ilmu. Kalau kita mengambil ideologi dengan perasaan, dengan tebak-tebakan, maka ideologi kita bisa salah. Tapi kalau kita ambil dari ilmu tadi dibawa oleh Rasulullah SAW, menjadilah iman kita adalah iman yang benar. Demikian pula penyakit hati. Semua penyakit hati akan bisa dihapuskan dengan ilmu. Contoh, apa kemarin penyebab penyakit hati? Kelas yang lalu apa? 2 penyakit hati yang menggerogoti manusia. Satu apa? Fitnah, syubhat. Apa itu fitnah syubhat? Kesalahan yang dianggap sebagai kebenaran. Itu syubhat namanya, Pak. Yang benar dianggap sebagai sebuah kekeliruan. Sehingga yang benar dipandang yang salah besok dibela mati-matian. Ini namanya orang terkena syubhat. Orang yang seperti ini berpuan sekali penyakit hatinya. Paling kepalanya disebut orang kafir. Orang kafir. Kemudian juga turunan-turunannya. Nah, syubhat teman-teman, dengan apa bisa diobati?
dengan ilmu. Hati akan terjaga dari syubhat, insya Allah dengan ilmu agama. Dahulu kita tidak tahu, oh ternyata pakai ajiman itu syirik loh Pak. Padahal dulu di kampung-kampung biasa orang pakai ajiman. Sihir, belet, kalau supaya cepat dapat rezeki pergi ke kuburan ajiman. Itu kan biasa di kampung-kampung. Biasa. Nah, bagaimana kita tahu itu adalah sebuah kekeliruan? Dengan ilmu. Dengan ilmu teman-teman. Demikian pula fitnah yang kedua, penyakit yang kedua, apa itu Pak? Syahwat. Fitnah itu syahwat. Apa itu fitnah itu syahwat? Berkisar di antara tiga. Harta, tahta, wanita. Ini semuanya adalah hal yang dihalalkan dalam agama kita. Zina binnas hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir dan seterusnya. Manusia itu diberikan kecenderungan cinta kepada harta, kepada wanita, kepada harta, kepada kekuasaan. Biasa manusia seperti itu. Tapi kalau hal yang ini, tahta, harta, wanita ini diambil dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, kayak itu ada fitnah, penyebab penyakit di dalam hati. Seluruhnya syubhat, sebenarnya penyakit syahwat teman-teman berkisar di antara tiga ini. Yang Nabi SAW mengatakan, tidaklah fitbani jahihani, tidaklah ada dua serigala yang beringas dan lapar. Ketika dia dilepaskan ke kandang domba, bi'afsada minal mar'i, lebih berbahaya daripada seseorang yang beringas atau yang sangat haus terhadap urusan harta dan jabatan. Ada komisaris komisaris pajak, gajinya mungkin 500 juta atau 1 M per bulan. Belum tunjangan ini, tunjangan itu. Tapi masih terdangkit hukum korupsi. Itu masalahnya apa itu? Kenapa? Harta. Demikian pula kolonel, jenderal, bintang sekian, tapi tunduk di bawah pelukan wanita, bahkan membunuh orang-orang sekitarnya. Apa masalahnya? Penyakit syahwat yang berjangkit dalam hati. Demikian pula masalah masalah jabatan. Orang sikut kanan tendang kiri Pak. Untuk apa? Meraih jabatan. Baik itu skalanya kecil, skala menengah, apalagi skala menengah atas. Dan ini sikut-menyikut ini biasa dalam masalah apa? Dalam masalah kekuasaan. Jadi biar saya naik kelas cepat, biar ini menjadi bawahan saya menjadi supervisor, menjadi atasan dan sebagainya. Apa sebabnya? Hati. Fitnah yang menyakit dalam hati. Kalau itu diperoleh dengan cara adil, Pak, fair, kenapa apa? Tidak penyakit itu namanya. Bukan syahwat. Tapi sayangnya kalau yang tiga ini diperoleh dengan cara haram, maka jadilah dia menjadi penyakit. Apa penyebabnya? Ilmu kurang. Walaupun kata para ulama, obat penyakit daripada syahwat itu ada terbaik dalam kesabaran. Benar, sabar. Sabar kita untuk merasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ilmu. Kenapa? Ilmu akan memperbaiki semua urusan, akan mengangkat kebodohan oleh kekuatan. Dan hal ini teman-teman, sebagaimana fitnah yang pernah menimpa seorang sahabat. Perhatikan di sini. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dari sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beliau silsilah as-sahih. Bahwasanya pernah seorang pemuda datang kepada Nabi. Pemuda, sebutkan inna fatan syabban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Seorang anak laki-laki pemuda, orang tua nih Pak, anak muda loh Pak. Datang kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah, SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Nabi, tolong izinkan saya berbuat zina. Seakan-akan anak muda ini minta rekomendasi. Ya Rasulullah, saya ini anak muda. Syahwat saya sedang mengebu-ngebu. Izinkan saya berzina. Sahabat yang ada di sekitar Nabi mengatakan, apa yang bilang apa Anda ucapkan? Malu dong. Malu enggak, Pak? Malu sekali. Tapi inilah tipe manusia. Kemudian orang-orang mengatakan, menjauhlah aku dari Rasulullah. Apa yang Anda ucapkan ini? Apa sikap Nabi, Pak? Apa sikap Nabi? Belum mengatakan, dekatkan pemuda itu kepada saya. Kemudian Nabi berbicara dengan, wahai anak muda, apakah engkau ridho kalau ibumu dizinai oleh laki lain? Apa katanya? La wallahi ya Rasulullah.
Ini Allah, mana mau buku di zina kepada orang lain? Dari itu. Baik. Itu apakah aku suka saudari perempuanmu, adik atau kakak perempuan dizinai oleh laki-laki lain? Ya tidak mau ya Rasulullah. Baik. Mau tidak bibimu dari jalur ammah atau khalah dari jalur ayah ke jalur dizinai oleh laki-laki lain? Tidak mau. Nenekmu mau tidak? Tidak mau juga ya Rasulullah. Nah kalau begitu sama dengan wanita yang akan kuzinai, dia juga punya saudara laki-laki. Tidak ada, takkan ridho saudara laki-lakinya kalau engkau berbuat zina dengan dia. Kemudian Nabi SAW mendekat, meletakkan tangan dulu di dadanya dan berkata, Allahumma tahhir qalbahu wahsin farjah. Ya Allah, bersihkan hati pemuda ini dan jagalah kemaluannya, jaga kehormatan. Di sini teman-teman bagaimana? Perhatikan, bagaimana fungsi ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada anak muda ini sehingga memasuki logikanya, memperbaiki mental yang rusak di dalam hatinya, syahwat yang bergelora langsung menjadi runtuh dengan sebab apa? Ilmu. Nah ilmu itu teman-teman yang seperti tadi. Nabi SAW mengatakan demikian sehingga masuk ke dalam jiwa. Dengannya dia menjadi apa? Tumbuh rasa takut, rasa malu sehingga dia meninggalkan apa? Meninggalkan syahwatnya. Apa sebabnya? Ilmu. Demikian pula kesulitan hidup yang lain. Kadang kita mungkin ditimpa musibah, ditimpa kekurangan, ditimpa penyakit dan segala macamnya. Apa yang bisa membuat kita bertahan teman-teman? Ilmu agama. Oleh karenanya, ilmu ini adalah senjata para ulama, orang-orang hebat, orang-orang mulia yang terkadang mungkin tidak dimiliki oleh para penguasa dan raja. Maka ilmu agama adalah harta perhiasan yang tidak akan bisa dinilai dengan dunia dan semua isi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang mulia. Sampai beliau dikatakan khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Ketika beliau baru naik jabatan, Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia, maka dia menaiki jabatan sebagai apa? Khalifah yang ditunjuk oleh para ulama di masa ini. Maka Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, kibaru tabi'in, mengirim surat kepada siapa? Kepada Umar bin Abdul Aziz. Apa kata isi suratnya? Amma ba'd. Fa inna dunya daru makhifah. Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah dunia ini adalah negeri yang penuh ketakutan. Negeri yang penuh dengan penderitaan dan rasa was-was, rasa cemas. Iya kan Pak dunia? Coba kita lihat yang kita rasa. Di rumah, kalau kita keluar naik mobil, bisa jadi kita ada was-was. Nanti tabrak, nanti di luar, tabrak orang atau nabrak orang. Kehidupan kita rasanya dipenuhi was-was, rasa takut. Lihat ke ke media sosial yang terjadi adalah saudara kita anak-anak muda yang dibantai, anak kecil yang dibantai di Palestina. Melihat kesudahan banyak orang-orang tua mati dibantai dengan cara ini. Melihat kepada Suriah, kepada semuanya adalah kecemasan, ketakutan. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kata Hasan Al-Basri, ketahuilah dunia ini wahai pemilik adalah negeri yang penuh dengan kecemasan. Wa uhbita Adamu minal jannati ilaiha uquban. Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai apa? Ujian, sebagai hukuman atas kesalahan yang pernah dilakukan dahulu di masa ketika dia di surga. Wa anna sar'ataha laysat kasar'ah, tapi ketahuilah kenikmatan dunia ini tidaklah seberapa. Demikian pula ujian dunia ini akan berakhir dengan apa? Dengan waktunya. Kemudian apa kata beliau? Man akramaha yahid. Siapa yang mengagungkan dunia ini maka dia akan menjadi orang yang dihinakan. Ya, walaha fi kulli halin kutib. Dan dunia memiliki korban-korban setiap saat. Ada saja yang menjadi korban anak-anak dunia, menjadi budak-budak dunia. Apa kata beliau nasihat beliau terakhir? Fakun fiha ya Amirul Mukminin kal mudawi durha. Jadilah engkau di muka bumi ini sebagai orang yang penyabar, sebagai orang yang sedang mengobati sakit. Ya, yasbiru ala syiddati dawah, yang sabar di atas sakitnya pengobatan. Khifatatulil bala, karena khawatir akan menimpa apa? Menimpa penyakit yang berkepanjangan. Wassalam. Kemudian belum itu. Perhatikan teman-teman, bagaimana seorang ulama memberikan nutrisi yang sehat untuk hati seorang khalifah. Agar apa? Agar tahu kode etik cara bermain dalam kehidupan dunia. Apa itu intinya? Sabar jika menghadapi musibah, masalah, dan perkara yang ada di dunia ini.
Inilah teman-teman tentang penyakit apa? Tentang masalah pentingnya ilmu agama yang semuanya akan bermuara daripada satu. Nutrisi yang kedua yang harus diberikan kepada hati kita, karena kalau bicara nutrisi teman-teman berarti kita sedang berbicara upaya yang bisa kita berikan untuk hati kita. Ya, berarti sifatnya dari luar setelah taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua teman-teman, nutrisi yang bisa kita berikan kepada hati adalah dengan membaca. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Yunus, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Hai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dan petunjuk dari Rabb kalian. Wa hudan wa shifa' fi ma fis sudur. Di mana petunjuk itu dia sebagai syifa, sebagai pengobat untuk hati yang ada di dalam dada. Apa yang maksudnya pengobat di sini teman-teman? Al-Quran. Al-Quran pengobat hati. Kenapa tidak? Karena nutrisi yang terbaik untuk hati setelah ilmu agama adalah Al-Quran Karim. Baik itu dengan membaca dan lebih baik lagi dengan mentadabburi. Teman-teman, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran itu akan bisa memperbaiki jiwa Anda. Saya dulu kalau tidak salah pernah membaca sebuah artikel, wallahu alam tentang kebenarannya. Tetapi ini artikel dari seorang ilmuwan peneliti. Dia menyatakan bahwasanya kalau Al-Quran itu dibacakan kepada tubuh kita, dia memberikan apa? Melakukan penelitian fisik seseorang yang biasa didengarkan Al-Quran dengan tubuh yang biasa didengarkan musik. Ternyata responnya beda loh Pak. Beda. Orang yang biasa dengan dengar Al-Quran, dengan dengar musik. Respon sel tubuh itu berbeda. Dia mendapatkan bahwasanya ternyata sel tubuh, apalagi hati, lebih merasa tunduk dan tenang, bahkan bisa mengobati bermacam virus dan penyakit dalam tubuh ketika Al-Quran sering diperdengarkan. Tidak halnya dengan tidak demikian halnya dengan musik. Oleh karenanya teman-teman, kalau ingin hati kita lebih bagus nutrisinya, perbanyak baca Al-Quran. Baik itu secara tilawah. Kenapa? Tilawah itu memberi kebaikan. Atau coba dengar. Jujur saja. Al-Quran itu kalau didengar teman-teman menyentuh ke dalam hati. Benar apa tidak? Betapa sering kita mendengar orang kalau baca Quran, dengar saja. Tanpa terasa hati kita terpenyum. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mata tiba-tiba meleleh. Kenapa? Indahnya. Itu baca loh Pak. Tilawah. Tilawah. Bagaimana kalau menaik kepada kelas yang kedua, mentadabburi? Tahu paham kita apa ayat kita baca, kita hafal, kita baca. Itu jauh lebih menyentuh teman-teman. Kenapa? Quran adalah jawab, yaitu pengobat yang sangat bagus untuk hati kita. Makanya jangan lewati hari-hari teman-teman, kecuali ada bagian daripada Al-Quran yang kita baca. Kenapa? Dia adalah obat, penawar atau nutrisi yang sangat bagus untuk hati. Nah, kalau Al-Quran hati jauh daripada Al-Quran, dia akan bisa menjadi hati yang mati, beku bahkan seperti batu. Allah Subhanahu wa taala menyentil tentang orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfal. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran? Ataukah hati mereka yang sudah tertutup? Ketika Allah bercerita tentang orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, Bani Israel, di mana hati mereka mengeras menjadi seperti batu. Apa sebabnya teman-teman? Jauh dari petunjuk syariat. Allah berfirman tentang mereka, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian tiba-tiba hati kalian mengeras bagaikan batu atau lebih keras daripada batu. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mendengarkan petunjuk wahyu daripada Allah. Bacalah Al-Quran dan jadikan itu rutinitas kita sehari-hari. Yang tiada hari tanpa kita membaca Al-Quran. Dan lebih baik lagi adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Tadabburi Al-Quran. Ini kelas yang kedua. Dan lebih kemudian urutan yang lebih tinggi lagi, yakni mengamalkan Al-Quran. Nah, sebagian orang teman-teman hanya dia fokus membaca Quran saja, walaupun dia tidak ngerti. Memang kita puji itu sudah bagus. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dia paham apa yang dia baca. Ya. Al-Quran ini tujuannya adalah untuk pengobat dan diamalkan. Itu tujuannya. Hasan Al-Basri pernah berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih." Al-Quran ini Allah turunkan tujuannya agar kita diamalkan isinya, hukum-hukum dan syariatnya. Walakin aktsaran nasi yattakhidhu qira'atahu amalan. Sayangnya banyak manusia hanya menjadikan
bacaan sebagai amalan. Mereka tidak mengamalkan isi, tapi hanya sebatas membaca. Nah, kita katakan membaca sudah bagus, sudah oke, Pak. Tapi jauh lebih baik pada itu pelajari kandungan daripada Al-Quran. Dan alhamdulillah membaca terjemah saja, Pak, itu sudah terdapat pelajaran dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah ajaib, luar biasa. Banyak orang-orang orientalis, orang-orang yang mempelajari kebenaran masuk Islam karena sebab Al-Quran. Salah satu contoh apa? Ada seorang peneliti non-Muslim, orientalis, kalau saya tidak keliru. Dia masuk Islam karena apa, Pak? Kalau saya tidak salah, dia menemukan tentang kebenaran kisah Bani Israel, kebenaran tentang konsep nama Fir'aun ya di dalam Al-Quran dan di dalam kitab Bible. Dalam kitab Bible yang milik orang Kristen. Di dalam Bible, teman-teman, bagaimana kita melihat sisi Al-Quran itu benar-benar semuanya adalah obat, petunjuk, bahkan mukjizatnya diakui oleh manusia. Tidak ada yang bisa membantah Al-Quran. Di dalam Bible, teman-teman, kalau baca, saya pernah baca Bible yang versi King James itu, saya pernah baca. Tapi walaupun tidak semua, tapi sebahagian sebagai bekal berdialog dengan saudara-saudara kita umat Kristen, saya baca. Ternyata dalam Kristen, teman-teman, mereka kan kenal para nabi. Raja yang pernah hidup di negeri Mesir itu kan ada di dua fase nabi. Satu Nabi Yusuf, kedua Nabi Musa alaihissalam. Dan itu disebutkan dalam Bible, Pak. Nah, ternyata raja yang ada di masa di dua nabi ini, di dua zaman ini, namanya semuanya adalah Fir'aun. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Faro. Faro ya, Faro. Nah, dalam Al-Quran membedakan, Pak. Membedakan. Ternyata raja yang hidup di Mesir dalam dua fase kenabian ini berbeda orangnya. Di masa Nabi Yusuf alaihissalam beda dengan masa Nabi Musa. Kalau di masa Nabi Musa namanya Fir'aun. Kalau nama masa Nabi Yusuf, siapa nama raja itu? Al-Malik namanya. Al-Malik. Wa qala al-Malik uktuni bih. Berkata Malik itu, datangkanlah Yusuf itu kepadaku. Iya, astakhlisu li nafsi, akan aku jadikan dia orang terpenting di sisiku. Nah, ada peneliti, ternyata dia menemukan bagaimana jujurnya konsep Al-Quran. Dia mengatakan penelitian ini dilakukan ke Mesir loh. Diadakan ke Mesir. Bahwasanya Al-Quran lebih tepat di dalam memberikan informasi. Ternyata raja itu gak sama. Al-Quran membedakan Fir'aun itu hidup di masa Musa. Adapun raja sebelum Fir'aun datang, namanya adalah Malik. Bagaimana indahnya konsep Al-Quran sebagai petunjuk di dalam menepati jalan kebenaran. Oleh karena teman-teman, jangan sia-siakan mempelajari Al-Quran. Pelajari tafsirnya, ada majelis ilmu yang membahas ilmu tafsir, maka hendaklah kita berupaya untuk bersemangat memiliki gairah untuk mengetahui kebenaran. Baik. Kemudian nutrisi berikutnya, teman-teman, yang bermanfaat untuk hati adalah zikir mengingat Allah SWT. Orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT, hatinya akan hidup. Nabi Allah SWT memuji orang-orang yang berzikir dalam Al-Quran. Ya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang berzikir mengingat Allah yang banyak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dipuji oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Orang yang beriman banyaklah mengingat Allah, ya, mengingat Allah dengan zikir yang banyak baik untuk pagi dan untuk sore hari. Para ulama kita, para ulama tafsir, siapa yang dimaksud oleh Allah yang dipuji dengan laki-laki yang berzikir dan perempuan yang berzikir yang banyak? Ada yang mengatakan orang yang menjaga zikir pagi sore. Zikir pagi sore, teman-teman, sangat bagus untuk kita amalkan. Jaga itu. Kalau belum hafal, usahakan untuk dihafal. Tapi kalau tidak, baca bukunya. Karena ada buku Hisnul Muslim dan semisal. Bahkan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, dia juga punya buku tentang zikir pagi petang itu. Buku lengkap, bagus. Nah, zikir, ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dipuji oleh Allah adalah orang yang menjaga zikir saat di salat. Ya, ala kulli hal, orang yang berzikir mengingat Allah adalah orang-orang yang akan hidup hatinya. Kenapa? Nabi SAW mengumpamakan antara orang yang berzikir dengan tidak berzikir. Dalam hadisnya, mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayt. Perumpamaan orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak ingat kepada Allah. Mathalul hayy wal mayyit. Sebagaimana perumpamaan orang yang mati dengan orang yang hidup. Artinya apa? Orang yang tidak berzikir bagaikan bangkai yang berjalan. Kenapa tidak? Dia kenal dengan Allah.
dia tidak berzikir. Dan ini ada orang seperti ini Pak, banyak. Banyak. Berat lisannya untuk berzikir. Tapi kalau untuk urusan nyanyi menyanyi, itu hafal sekali itu Pak. Di mana-mana dia geleng-geleng kepala Pak. Headset itu apa? Ngapain? Nyanyi. Tapi untuk mengajarkan zikir, keluh lidahnya. Orang seperti ini orang yang mati hatinya teman-teman. Mati hatinya. Ya. Makanya mengingat Allah ini Pak, berzikir mengingat Allah. Ini adalah ibadah yang paling ringan di saat. Tak harus kita berusaha sambil jalan, sambil nyetir. Kita bisa baca zikir kepada Allah SWT. Dan zikir yang terbaik adalah zikir yang ditadabburi. Kata Nabi SAW, man qala dalam hadis Sahih Bukhari, hadis yang paling terakhir sekali. Hadis Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, kalimatan khafifatani 'ala lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, oleh lidah kita. Habibatani ila Rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Thaqilatani fil mizan, namun berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat subhanallah bihamdi, subhanallah. Zikir teman-teman diucapkan memberi pengaruh kepada hati, akan memperbaiki hati kita. Semua kotoran atau penyakit-penyakit yang ada dalam hati secara bertahap akan hilang dengan zikir mengingat Allah. Apalagi zikir itu dengan perenungan yang bisa menyentuh jiwa, mengeluarkan air mata, meneteskan air mata. Ini zikir yang jauh lebih lebih bermanfaat. Kata Allah SWT, yang akan dilindungi di hari kiamat adalah orang yang dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Orang yang mengingat Allah dalam kesendirian dan air matanya meleleh. Air matanya meleleh. Mengingat Allah, teman-teman, adalah sebuah nutrisi yang sangat bermanfaat untuk hati kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan bersama ataupun dalam keadaan sendirian. Baik, nutrisi berikutnya teman-teman, yang bisa kita berikan untuk hati kita adalah doa. Doa teman-teman membantu, sangat mempengaruhi kepada hati. Nabi SAW ketika mengobati penyakit pemuda tadi, setelah diberikan view of life, cara berpikir yang benar, cara pandang hidup yang benar. Zina itu, mau nggak orang tuamu dizinain oleh orang lain? Itu kan view of life namanya. Cara pandang yang benar. Sehingga hatinya terobati. Terakhir apa yang dilakukan Nabi? Nabi meletakkan tangannya di dada pemuda itu dan dia berdoakan, Allahumma tahhir qalbak, ya Allah bersihkan hati anak pemuda ini, wahsin farjahu, dan jagalah keobatannya. Ini doa lah Pak. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, ini kitab bagus sekali. Kitab Ad-Da' wa Dawa. Apa arti Ad-Da' wa Dawa? Penyakit dan obatnya. Itu banyak penyakit banyak sekali obat-obat masalah hati yang belum bicarakan. Kata beliau, ad-du'a min anfa'il ilaj lil qulub. Kata beliau, ad-du'a min anfa'il al-adwiyah. Doa ini adalah obat yang nutrisi atau obat yang paling bagus dalam memperbaiki hati. Di dalam apa? Memperbaiki hati. Oleh karena berdoa teman-teman. Yang antara doa yang bagus kita baca dalam memperbaiki jiwa hati kita apa itu? Satu, ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati para hamba, tsabbit qalbi ala dini. Tetapkan, istiqomahkan hatiku di atas jalanmu dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang lain yang dibaca oleh Nabi, Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah ketakwaan ke dalam hatiku, ke dalam jiwaku. Ya. Wa zakkiha anta khairu man zakka. Dan bersihkanlah jiwaku, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa. Anta waliyuha wa maula, karena engkaulah wali yang pemilik hati dan yang menolong hati. Ini doa teman-teman. Kemudian berikutnya nutrisi yang bisa kita berikan kepada hati adalah dengan membaca sirah atau sejarah orang-orang mulia. Membaca sejarah orang mulia. Membaca sejarah orang mulia teman-teman itu memberi nutrisi gizi yang bagus buat kita. Al-Imam Muhammad bin Yunus rahimahullah, beliau berkata, sebagaimana dinukilkan oleh kita awal Imam Abu Nu'aim dalam kitab beliau Sifatus Safwan, dia berkata, ma ra'aitu lil qalbi anfa'u min dzikri salihin. Aku tidak melihat hal yang paling bermanfaat untuk nutrisi gizi hati melebihi daripada menyebutkan kisah-kisah teladan orang-orang yang saleh. Orang-orang baik teman-teman. Bukan orang-orang fasik, bukan orang-orang kafir. Karena sebagian orang-orang anak-anak muda kita, bahkan orang tua, justru ikut sama mensupport anak-anak mudanya, lebih cenderung kepada kisah-kisah kehidupan orang-orang kafir. Anak-anak muda bisa tamat baca buku
Harry Potter, Pak. Itu satu jilid besar. Tapi baca tidak tahu dengan Abu Bakar. Dia tahu dengan tokoh-tokoh fasik, Ronaldo, Justin Bieber, ya, bahkan menangis menunggu kedatangan si Justin Bieber. Tapi dia tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Generasi seperti ini kah yang akan muncul di generasi yang akan kita harapkan memperbaiki the future of life, masa depan kehidupan kaum muslimin? Tidak, ini generasi rusak seperti ini. Dari itu, membaca kisah orang-orang saleh adalah baik. Dan Al-Quran, teman-teman, banyak berbicara tentang kisah. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbita bihi fu'adak. Wahai Muhammad, demikian aku mengisahkan kepada engkau teladan para rasul sebelum engkau. Apa tujuannya? Litsabbita bihi fu'adak. Hatimu menjadi lebih kokoh, menjadi lebih lapang, dan menjadi lebih apa? Menjadi lebih bahagia. Baik. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah juga mengatakan, ya, sebenarnya disebutkan dalam kitab Tartibu Al-Madarik, beliau mengatakan al-hikayatu 'anil ulama mahasinihim ahabu ilayya min al-fiqh. Mendengar kisah para ulama, cerita-cerita keteladanan mereka dan kebaikan mereka lebih saya cintai daripada satu bab fikih. Kenapa, teman-teman? Li'annaha adabul qawli wa akhlaqu. Karena mereka telah menorehkan pelajaran keteladanan kisah, keteladanan hidup yang sangat mulia. Maka dari itu kita perlu menyebut kisah-kisah mereka. Apa tujuannya, teman-teman? Agar bisa mengobati hati kita. Teladan. Para pepatah mengatakan, tashabbahu bil kiram illam takunu mithlahu. Hendaklah engkau mencontoh orang-orang mulia, orang-orang hebat. Walaupun kita tidak akan bisa seperti mereka. Fa inna tashabbaha bil kiram falahun. Karena mencontoh orang-orang mulia akan menjadi kita orang yang menjadi orang beruntung. Jangan contoh orang-orang hina, orang-orang yang antingnya pemain bola. Maka saya memberikan nasihat kepada anak-anak, kepada rekan-rekan kita, bapak-bapak, teman-teman semua. Siapapun yang mendengarkan suara ini, biasakan anak kita dengan kisah orang-orang hebat. Sebelum tidur, anak-anak perempuan kita kisahkan kisah-kisah Bunda Aisyah, Khadijah, kesabaran Asia, itu istri Fir'aun, bagaimana teladan para sahabat. Ini kisahkan juga bukan Cinderella. Jika Cinderella dikisahkan kepada anak-anak sebelum hidup. Anak-anak laki-laki kita, kisahkan sahabat-sahabat hebat. Ya, Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair. Ini perlu tahu, teman-teman. Bapak-bapak perlu tahu ini. Agar apa? Menjadi suplemen bagi anak-anak kita. Bukan justru kisah tak kancil dengan harimau. Ini apa manfaatnya ke anak-anak kita? Rusak generasi kita, teman-teman. Nah, saatnya kita memutus rantai kebiasaan buruk ini. Kisahkan orang-orang mulia kepada mereka. Baik, kemudian nutrisi berikutnya yang bisa bermanfaat untuk hati, teman-teman, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kawan-kawan yang akan ketika kita salah, dia berani mengingatkan kita. Ketika kita keliru, diluruskan kita. Ketika dia berbuat baik, dia mengajak kita. Orang-orang yang idealis, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang mereka, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Hendaklah wahai engkau Muhammad sabar membersamai orang-orang yang senantiasa menyeru berdoa kepada Allah SWT di waktu pagi dan sore hari. Ya, yuriduna wajha, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Siapa yang dihitab oleh ayat ini, teman-teman? Nabi Muhammad. Ayat ini terdapat di surah Al-Kahfi. Wahai Muhammad, sabarlah. Ini Muhammad, Pak, Nabi, Pak. Sabarlah engkau bersama siapa? Yani orang-orang yang menyeru Allah di petang dan pagi. Siapa maksud mereka? Fuqara minal sahabat, minal muhajirin wal ansar. Ini orang-orang fakir dari para sahabat. Orang-orang seperti ini, teman-teman, adalah orang-orang yang memiliki idealis. Orang memiliki idealis. Apa idealisnya, Pak? Dia susah diajak kompromi kalau untuk hal-hal yang melalaikan, apalagi berbau maksiat. Idealis sekali. Tapi kalau untuk ketaatan, kajian, amal saleh, kebaikan, berbuat bakti sosial dan semisalnya, mereka orang yang paling lembut, mudah diajak, tidak sulit kompromi. Ini orang-orang seperti ini yang perlu kita bersama. Ketika melihat mereka teduh hati kita, Pak. Karena ada pula, Pak, orang ini kalau dilihat bertemu aja kita hanya bisa melempar senyum, Pak. Gak betah duduk bersama malam-malam. Soalnya tidak baik. Tidak ada nilai-nilai agama hidup kepada dirinya. Melihatnya justru hati kita yang teringat adalah dunia. Tapi di sana ada orang-orang mulia. Yang mungkin dia tidak bisa memberikan suplai harta dan dana kepada kita. Tapi dia memiliki keistimewaan berupa akhlak yang mulia. Kata para ulama dahulu, akhaka man ya'iduka qabla kalamihi atau kama qala rahimah. Yang layak untuk engkau jadikan sebagai teman
adalah orang saudara atau teman yang apabila engkau melihatnya, maka engkau akan mendapatkan nasihat, merasa mendapatkan kebaikan dan nasihat daripadanya sebelum dia berucap. Orang-orang seperti ini yang perlu kita jaga, Pak. Allah berfirman tentang hal ini dalam surah Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamailah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Teman, Pak, beri pengaruh. Ini Bapak yang punya anak, perhatikan teman anak kita. Dan semuanya bisa dipersahabat. Kalau untuk say hello, kabar, ya bisa semua orang. Tapi kalau untuk jadi sahabat, teman duduk, itu harus orang-orang pilihan. Jangan orang sembarang. Kenapa? Kata Arab, as-sahibu yasbuk. Teman itu mengait, menarik. Menarik. Itu, Pak. Jadi berteman dengan orang yang baik akan memberi manfaat kepada hati kita. Kemudian yang berikutnya, makanan yang halal. Makanan yang halal memberi nutrisi yang sangat bagus untuk hati. Halal zatnya, halal cara pendapatkannya baik zatnya. Imam Ahmad pernah ditanya oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Hafs Umar bin Saleh At-Tarasusi rahimahullah. Dia bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Abu Abdillah rahimakallah, wahai Abu Abdillah semoga Allah merahmati engkau. Bima talinul qulub? Bagaimana hati itu bisa menjadi lembut, menjadi mendapat nutrisi yang baik?" Apa kata beliau? "Ya bunai," kata Imam Ahmad, "bi aklil halal." Dengan makanan yang halal. Makanan yang halal, teman-teman, akan memberi pengaruh pada jiwa dan hati. Tapi kalau makanan haram, justru api neraka akan menjadi apa? Menjadi sebab orang itu masuk ke dalamnya. Kenapa? Makanan yang haram. Kemudian yang terakhir, teman-teman, yang bermanfaat untuk hati adalah aroma parfum. Aroma parfum. Ini bagus untuk hati. Sangat bagus untuk hati. Kenapa, teman-teman? Karena parfum adalah hal yang disukai oleh jiwa. Fitrahnya manusia kalau tidak rusak pasti suka aroma yang harum. Benar atau tidak, Pak? Benar. Oleh karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik, ya, beliau mengatakan, "Hubbiba ilayya minad dunya." Sesungguhnya Allah menjadikan aku mencintai perkara dunia ini. Satu, an-nisa, wanita yang salehah, ini istri yang salehah. Yang kedua adalah wattib, ini parfum. Nabi cinta parfum, suka parfum. Oleh karena Nabi SAW, beliau adalah orang yang menyukai parfum. Kalau ke masjid itu, Pak, ke masjid itu pakai parfum dulu, jenggotnya dikasih parfum. Jenggot dikasih parfum, istrinya memakaikan parfum, bahkan ke bagian-bagian selangkangan itu dipakai parfum oleh Nabi SAW. Dan beliau adalah orang yang sangat aromanya wangi. Ya, kenapa? Parfum sangat bermanfaat untuk kebutuhan jiwa kita. Ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Man thaba rihuhu zada aqlu." Siapa yang aromanya senantiasa wangi, maka akalnya akan bagus. Akalnya akan apa? Menjadi bagus. Oleh karena, teman-teman, masalah ini adalah masalah yang fundamental dalam Islam. Muslim itu harus rapi, terutama untuk bertemu dengan keluarga dan ke masjid. Allah berfirman tentang orang yang harus ke masjid. Apa kata Allah? "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai Adam, kalau pakailah pakaian yang bagus ke masjid. Tidak harus baru, Pak. Rapi, yang sudah dicuci, tidak bau keringat, sudah disetrika, kapan perlu pakai parfum. Pakai parfum. Kenapa? Hal ini penting sekali. Kalau aroma tubuh kita tidak dijaga, maka bisa merusak jiwa dan bisa merusak orang di sekitar kita. Saya melihat aneh, ada orang muslim kalau sholat di sekitar kita, dia di samping kita, itu kita harus paksa tutup mulut, Pak. Saya berapa kali kalau sholat di samping seseorang kan, naudzubillah, sholat bersama kita muslim. Tapi sayangnya, Allah, namun hatinya, fisiknya tidak diperhatikan, bau keringat, parfum tidak dipakai. Ini merusak diri, pasti jiwanya akan berpengaruh. Dan Islam mencintai kebersihan, mencintai parfum. Bahkan masjid. Nah, Aisyah pernah mengatakan, kami diperintahkan oleh Nabi SAW dibinain masjid untuk membangun masjid. Setelah itu apa? Wa umirna bitatayyu wa tanadhuf. Yani kami diperintahkan membeli parfum wangi-wangian di dalam masjid dan dibersihkan. Makanya aneh orang sholat baunya bau keringat, bau bawang, apalagi bau rokok. Dalam masjid merokok ada apa? Ada. Masjid-masjid di tanah air itu sering mudah kita temukan dalam masjid ada asap rokok, kebulan asap rokok kayak cerobong kereta api. Di mana-mana ada suara rokok. Beda halnya di Timur Tengah. Sini alhamdulillah tidak ada merokok. Kalau merokok dipenjarakan di sini, ya kan? Tidak ada. Yang ada itu adalah kuhul, aroma parfum. Kenapa? Fitrah manusia yang sehat, cinta parfum dan kebersihan. Ya.
Kita bukan agama tidak seperti yang diajarkan oleh orang sufi. Orang-orang tarikat sufi yang mereka berusukan, pakaian compang-camping, tapi pakai tasbih, kemana-mana berzikir, tahlil. Bukan itu. Islam itu menjaga hati, menjaga akal, dan juga menjaga fisik dan pakaian. Itulah Islam. Makanya yang terbaik, muslim yang terbaik adalah muslim yang imbang. Tawazun, seimbang di dalam kehidupan. Tidak hanya perlu memperhatikan hati, tapi keringat, bau selangkangan, bau ketiaknya, amis, sehingga merusak dirinya, merusak orang lain. Bukannya itu muslim. Muslim yang baik adalah muslim yang memperhatikan luar, batin, dan pakaiannya. Allah Ta'ala alam, ini bisa kita sampaikan untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah tidak ada tanya jawab. Di kelas berikutnya kita akan membahas tema-tema yang berkaitan. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah menjaga agama kita dan memperbaiki keadaan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.